Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM, kuliah tamu yang luar biasa ya, tentang uraian-uraian ilmiah metodologik ya, tentang tasawuf eksakta ilmiah ya. Bertempat di kampus Taklim Ma'rifat Gresik Balung Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah Baiat dulu baru ibadahmu nyambung. Kemarin sempat saya uraikan ya, seluruh ibadahmu nggak bakal nyambung. Biar kau sholat tunggang-tungging, zikir, puasa, ataupun doamu, semuanya gak bakal nyambung. Dan semuanya gak akan membuatmu makrifat, dan gak akan ngerti kau akan agama. Kemarin saya terangkan ya, agama intinya di nyambungnya engkau akan Tuhanmu. Nah, nyambung akan Tuhan ini bukan perkara main-main ya. Kalau kau menyambungkan dengan angan-angan, berarti Tuhanmu pun Tuhan angan-angan. Kalau kau sholat dengan mudah-mudahan, berarti jawabannya juga mudah-mudahan. Jelas toh? Jelas. Di dalam Quran sendiri menerangkan ya, harus kau cari itu jalan wasilah untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah. Wasilah inilah yang gak banyak yang ngerti. Wasilah ini satu paket ya. Kau harus ketemu dengan nur Allah yang di dunia, yang dibawa oleh utusan waliya mursidah. Kau harus lewati syarat rukunnya, yaitu ditanamkan nur kitab dan nur iman. Asy-Syura 52. Dengan proses kau dibaiat terlebih dahulu. Kau akan tahu di manakah wujud Tuhanmu di dunia ini. Kita telah simak ya, ada produk dari kreator Taklim Ma'rifat membandingkan ulama-ulama dunia yang menerangkan wujud dan syahadat sangat berbeda dengan Mr. T yang menerangkannya ya. Wujud adalah ada yang bisa kau saksikan. Beda dengan kentut, ya kan? Kalau kentut ada yang kau kenali baunya, kau dengar suaranya, daud, ya kan? Tapi kalau wujud ada yang bisa kau saksikan. Dengan apa? Mata, kepala, panca indramu. Dan itu sifat wajib ya. Sifat wajib, sifat 20 Tuhanmu. Berarti jika kau nggak kenal ini, kau nggak lewat yang wajib ini, seluruh ibadahmu omong kosong. Bagaimana mungkin kau cerita makrifat, cerita agama, cerita pahala, cerita kubur, barzah dan sebagainya, sementara kau nggak pernah bisa bersaksi akan Allah dan Rasulnya dalam praktek syahadatmu. Ini bukan tentang teori ya. Bersaksi itu kalimat aktif, kalimat kata kerja. Bersaksi, menyaksikan. Kalau ditanya apa yang kau saksikan, harus ada jawabannya dong, betul ya? Nah, ini yang orang lain jika nggak ketemu wasilah, nggak ketemu pembawa wasilahnya, nggak akan ada peluang hubungan akan Allah, kecuali dengan mudah-mudahan, angan-angan, keyakinan, pemahaman, pengetahuan, tapi tidak nyambung. Semua orang saat ini mengagung-agungkan agama ya, tinggi-tinggi ngomongnya.
sudah ada yang disebut Habib, Kiai, Ustadz, Gus, Buya, Mursyid. Akhirnya sekarang terjebak di fenomena pertanyaan yang dilemparkan oleh Mr. TM. Kau cerita setinggi langit, tetapi di pertanyaanku, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, kau tidak akan bisa menjawabnya. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai kapanpun kau nggak akan mampu menjawab pertanyaan Mr. TM yang sangat dasar. Betul ya? Allah itu zahir, Allah itu batin, Allah itu awal, Allah itu akhir. Kau nggak akan kenal Allah yang batin sebelum kenal Allah yang zahir. Kau nggak akan kenal Allah yang di akhirat sebelum kenal Allah yang di dunia. Sering kami sampaikan ya, jika kau nggak ketemu Allah yang di dunia, nggak akan ada peluang kau akan ketemu Allah yang di akhirat. Dengan kalian baiat masuk tarekat ini, yaitu tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ya, tapi yang gurunya waris ya, maka kau akan dapatkan channel wasilah itu. Kau ketemu akan wajhullah, wajahnya Allah di dunia ini, yaitu sifat wujudnya ya. Kemudian kau di-upgrade gelombang dari kesadaran akal naik ke kesadaran roh, berarti kau telah terizinkan masuk akhirat. Yang akhirat bagi orang lain cuman angan-angan. Nanti seandainya itu kehidupan berikutnya dan sebagainya. Tapi bagi kita, kalau terizinkan tinggal masuk akhirat. Nah, demikian juga kalian juga punya. Kan dulu kan ada Rasul pembawa kitab ya. Dan juga kalian punya Rasul yang membacakan kitabmu. Kau akan dibimbing di perjalananmu, naik dimensi. Diterangkan metodologinya ya, dengan sangat gamblang. Saking gamblangnya, ini kami dakwahkan di publik secara terbuka. Dulu kata orang, ini adalah ilmu yang rahasia katanya. Ini ilmu yang gak boleh diomong. Yang jika diomong akan halal darahmu, betul ya? Tapi ada kalimat Nabi satu ya. Ibarat ilmu itu adalah permata ya, yang tertutupi dengan tanah ataupun kotoran. Jika ada yang bisa memunculkan permata itu, maka nggak akan satu pun manusia bisa membantahnya, betul ya? Dan dia adalah ulama billah. Ulama billah artinya apa? Ulama yang telah beserta Allah ya. Billah itu beserta Allah, berarti dia seorang ahli makrifat. Nggak sembarang orang bisa ketemu itu ya. Nah, saking gamblangnya ya, kami bedakan ya antara agama teori dan agama metodologi. Agama teori sama sekali nggak akan bisa kau buktikan. Baru syahadat sudah zong, apalagi kau akan berzikir akan Allah, zong, nggak mungkin bisa. Nggak mungkin bisa. Sampai sekarang pun nggak ada yang nongol ya. Bagaimana caramu mengingat Allah yang dia laisa kamislihi syai'un. Yang namanya mengingat pasti ada kaitan dengan panca inderamu dahulu. Entah 1, 2 atau yang 5 ya. Kalau kau nggak pernah berhubungan dengan yang ini, maka mustahil kau bisa mengingatnya. Kecuali hanya sebatas namanya saja. Kalau kau hanya kenal nama, nggak tahu wujudnya, nggak tahu sifatnya, nggak tahu latar belakang sama sekali, apa bedanya Tuhan dan hantu? Hanya beda suku katanya saja. Tuhan, tuh loh. Kau nggak akan bisa membedakan antara Allah dan setan, ya. Kecuali lihat metodologinya, harus lewat jalannya, rumusnya. Rumus, jalan, gaya, teori, katalis, parameter, variabel, itulah yang kami sebut metodologi. Yang ini sangat dahsyat ya. Demikian tinggi ilmiahnya, maka nggak bisa dibantah oleh siapapun. Dan benar kalimat Nabi,
Jika ada orang yang bisa membuka itu, ilmu permata itu, maka enggak satu pun manusia bisa membantahnya. Betul ya? Dia adalah ulama billah. Hadis ya. Nah, berarti enggak sembarang orang bisa cerita ilmu makrifat kecuali ahlinya. Kalau sudah ahlinya berarti dia enggak bisa dibantah oleh siapapun. Biarpun dia sendirian akan menggugurkan seluruh sudut pandang. Jika agama tidak lewat metodologinya, pasti satu kepala beda dengan kepala yang lain, betul nggak? Beda aliran, beda golongan, beda organisasi, beda mazhab, beda sudut pandang, beda selera. Maka kau akan terjebak di nafsi-nafsi penafsiran keyakinanmu masing-masing. Tuhan kok keyakinan? Keyakinan relatif apa mutlak? Relatif. Pemahaman relatif apa mutlak? Relatif. Pengetahuan relatif apa mutlak? Relatif. Nah, itulah ilmu yakin ya. Dan ainul yakin pun masih tertolak kata Nabi. Harus kau alami, kau buktikan dahulu ya. Masuk ke dalam diri rohmu. Yang alamnya roh adalah alam akhirat. Dan kau dibimbing oleh guru wali mursidah dan guru zahirmu, sehingga kau dalam bimbingannya ikuti saja jalannya. Nah, setelah kau baiat, sudah kenal Allah yang wujud Pak Sugi? Sudah kenal. Sudah punya alatnya Pak Sugi? Sudah tahu cara menyamakan frekuensi dan gelombang? Semua sudah ketemu, tinggal bergerak saja. Wajahidu fi sabilihi, maka janji Allah la'allakum tuflihun. Jika kau telah ketemu jalannya, caranya, gurunya, prosesnya, syarat rukunnya, kendaraannya, maka tinggal melangkahlah. Apakah kau merangkak, berjalan, berlari atau secepat kilat, betul enggak? Tapi jalannya ya ini saja. Sampai ke ujungnya kau akan ketemu semuanya ya. Maka dengan berkorban, berarti berbaktimu, itulah yang membuat dimensimu naik. Kau mi'raj tapi nggak ngerti ya. Makanya dibutuhkan Rasul yang membacakan ayat-ayat qadim bagimu. Begini Pak Sugi, belok kanan Pak Sugi, nunduk Pak Sugi, lompat, dosor, kiri. Nah itu nanti akan dipandu oleh guru jasmani Pak Sugi ya. Nah bersyukur ya, ada trainer ya, ada mentor. Jangan takut ya. Sebagaimana sekarang kalian lihat ya, saksikan sendiri, Mr. TM sendirian membombardir peragamaan di dunia sekarang ya. Seluruh agama bertekuk lutut ya. Karena mereka telah kehilangan metodologinya, kehilangan cara menyambungkan akan Allah Ta'ala. Padahal itu yang terpenting. Sia-sia sholatmu jika gak nyambung. Akan masuk neraka well, demikian firman. Sia-sia membaca Qur'anmu, gak nyambung. Kau akan diancam dengan neraka jahanam. Al-Bayyinah ayat 6. Demikian juga puasamu hanya dapat lapar dan haus. Betul ya? Kau nggak dapat apa-apa dari ibadahmu jika nggak tahu jalan dan caranya. Maka yang terpenting bukan dulu dengan merek agama, keyakinan, bukan. Kau harus temukan dulu siapa pembawa wasilah di zamanmu sendiri. Dialah yang dimaksud di At-Taubah 128 disebut sebagai Rasulum min anfusikum. Berbaiatlah kepadanya, maka kau temukan channel Allah di balik orang itu. Channel orang itu nyambung sama channelnya Allah karena dia adalah pembawa channel wasilah. Maka kau mendapatkan teknik merubah sholatmu, ibadahmu, doamu, zikirmu menjadi gelombang metafisika yang bisa menembus alam roh atau akhirat. Sholatmu yang begini nggak akan bisa mi'raj jika nggak dirubah menjadi gelombang metafisika ultra. Sama seperti ya, kau akan dialog dengan orang yang 3 kilo di jarak jauhnya denganmu ya. Kau teriak nggak akan didengar, betul ya? Kau begini nggak akan didengar karena dia jarak 3 kilo tidak terjangkau dengan jangkauan syariat manual
fisikamu. Matamu nggak mampu melihatnya, betul kan? Telingamu, hidungmu, semua nggak jangkau. Maka harus dengan teknik metafisika ultra, yaitu hubungan dengan dia harus memakai teknologi yang memanfaatkan gelombang yang harus tersalur lewat frekuensi yang sama. Itu wasilah. Maka jika kau berhubungan dengan dia yang jarak 3 kilo dengan telepon, langsung nggak itu? Langsung. 3 kota? Langsung. 3 dimensi? Langsung. 7 lapis langit akhirat? Langsung. Yang kau hubungi bukan orangnya tapi channelnya. Nah, bagaimana kalau orang nggak tahu channelnya Allah di dunia ini? Bah! 100% sesat. Sebagaimana sesatnya kalian zaman ini. Kalian sholat tunggang-tunggi ngakunya nyembah Allah, ditanya apanya Allah kau ingat? Loh ya. Kalau saya tanya, apanya bel yang kau ingat? Bunyinya, wujudnya, itu, mereknya, itu. Kalau aku lihat ini, apanya tempat tisu yang kau ingat? Oh, mereknya Line Star, warnanya abu-abu telur asin, ya. Ukurannya ya sekian-sekian, ada motif bambu. Ya, jelas ya? Apanya HP itu yang kau ingat? Oh, mereknya Realme. Oh, bentuknya kotak, warna hitam, betul gak? Apanya koper yang kau ingat? Oh, warnanya merah. Mereknya bla 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 bla. Ukurannya bla bla bla, betul ya? Sekarang saya tanya, apanya Allah yang kau ingat dalam sholatmu, goblok? Pertanyaan yang gak mungkin bisa dijawab ulama dunia, kiai dunia, ustadz dunia, Gus Habib Mursyid dunia. Goblok. Berpikirlah jernih ya. Walaupun kau sholat mengangkat tanganmu takbir Allahu Akbar, apanya Allah yang maha besar? Kalau cuman kata-katamu sendiri itu kata-kata tak bermakna ya. Apanya Allah yang kau sembah? Apanya Allah yang kau ingat ya? Walaupun kau ngaku nyembah Allah ya, ingat Allah. Apanya Allah yang kau ingat? Tolol. Dia laisa kamisli sayun. Maka enggak mungkin kau bisa mengingat Allah dengan otak akalmu. Walaupun kau ngaji di pesantren S1, S2, S3, S-teler, tidak akan akalmu menjangkau Tuhanmu. Itu cuman angan-angan, perasaan, keyakinan, pemahaman, tapi tidak pernah konkret menjangkau Tuhanmu. Gak nyambung. Sholatmu hanya akan dihitung lalai dan diancam dengan neraka di surat Al-Ma'un. Itulah yang harusnya kau kesini. Kalau mau belajar agama kesini. Saya buka terang-terangan ya. Daripada sembunyi-sembunyi, oh bukan tipeku ya. Kalau kalian mau tahu agama kesini. Bukan karena saya ini mursyidnya, bukan. Tapi mursyid itu adalah guru saya. Dan dialah satu-satunya yang waris di dunia ini. Kalau guruku bukan waris, nggak mungkin saya bisa menerang segamblang ini. Hanya pelaku yang sampai yang bisa ceritakan ujung dan akhirnya, betul ya? Hulu ke hilir. Makanya kami terangkan ini sudah sangat tinggi ilmiahnya, bahkan sudah berupa metodologi, bukan lagi dugaan. Makanya tinggal ikuti flow-nya, ikuti undang-undang, teori, hukum, rumus, parameter, variabel, katalis, kau pasti akan sampai tujuan. Ini sistemik, nggak perlu kau pintar, nggak perlu kau membaca, nggak perlu kau berpikir mudzakarah ya. Ibarat bahan baku lewat reaktor, maka akan diproses, ujungnya akan jadi bahan barang jadi. Itu namanya sistemik ya. Sama sekali ya, ibadahmu nggak akan sampai ya. Bahkan yang paling dasar kau sadar ternyata gak ada yang ngerti. Gitu kok ngomongin surga, pahala, sunnah, tae. Ya. Kalau kau nggak tahu cara menyambungkan ibadah makan Allah, semua ibadahmu cap tae.
nggak sopan, pedes, ngeri-ngeri sedap, tapi itu logik tinggi ilmiahnya. Mending nggak enak kami menamparmu ya, agar kau sadar dari mabukmu akan dogma agama. Karena membangunkan orang yang mabuk beda dengan orang tidur biasa, betul nggak? Kalau orang tidur biasa, Pak Fauzi bangun ya, biasa bangun dia. Kalau orang mabuk, susah dia, ambil air, ya kan? Nggak bangun dia, setrum dia, ya kan? Dia, mulai dia hidup dia, ya kan? Nah, inilah gambaran umat Islam telah mabuk dogma agama, terkubur dengan budaya Barat, terkubur dengan dogma kearab-araban, brengsek ya. Kembalilah ya, bedakan antara agama yang ilmiah, yang metodologik ya, dengan agama cuma sebatas teori saja. Masuk. Jadi agama jika lewat metodologi, agamamu cuma agama omong kosong ya. Walaupun kau disebut Habib, Kiai, Ustadz, Gus, Buya, taek semua ya. Sekali lagi harus berani ya. Kalian kalau tidak ketemu metodologi, maka sebatas agama cap, taek semua ya. Nah, ini dari Balikpapan sudah datang ya. Yang tadi dari Lombok, alhamdulillah. Bang Aldi. Alhamdulillah. Orang Samarinda kesini. Tersesat di jalan yang benar ya. Dia ngikut juga. Mana yang satunya? Orang tua jelek itu. Di belakang. Alhamdulillah ya, dakwah kita berkembang pesat ya. Karena ini bukan cerita ya. Saya menyampaikan metodologi, bukan cerita teori. Bedakan ya. Makanya kami sarankan prakteklah. Buktikanlah. Semua yang di dalam Quran kau akan alami persis ya. Tidak satu inci pun membreset. Betul nggak? Tidak satu pun kau akan keluar ya. Satu derajat pun bergeser daripada Quran. Kau akan alami, kau akan masuki Quran. Itulah disebut dengan Quran Qadim. Kau masuk ke dimensi Quran ya. Karena kau masuk di alam rohmu, akhiratmu, di jalur jalan Quran itu. Dari bawah itu nurmu akan naik sampai ke hadirat Allah Ta'ala. Maka kau akan membenarkan apa yang dialami Rasul-Rasul dahulu, kitab dahulu dan sebagainya. Kau nggak akan kontradiktif dari seluruh agama. Beda dengan orang lain ceramah menjelek-jelekan agama lain. Kalau yang saya bodoh-bodohkan adalah ulamanya, kiainya, ustadznya yang tolol. Yang mengira bisa beragama tanpa lewat Rasul, tanpa lewat metodologi, tanpa lewat kitab Qadim. Ternyata saya buktikan ya, satu pun nggak ada yang berani menerangkan apa yang kau saksikan dalam syahadatmu. Tolol. Bagaimana cara mengingat Allah sementara dia laisa kamitslihi syai'un, taek. Harga dirimu di mana, bro? Monyet itu ya. Kadal gurun kita sikat semua ya. Nggak perlu kita turun gunung ya, dengan uraian-uraian ilmiah sudah cukup ya. Mana harga dirimu? Ini kandangmu. Di mana harga dirimu ditelanjangi di sini ya oleh Mr. TM yang brilliant bagai dan tidak sombong lagi, tidak sombong lagi, tidak sombong. Welcome to the hell ya, orang-orang Balikpapan. Lanjut kita habis ini makan ya. Cukup sekian ya. Nah, kita maki-maki ulama-ulama dunia ya, supaya mereka sadar ya. Bedakan Islam yang ini dengan Islam di luar. Jauh nggak? Jauh. Di luar nggak ada Tuhannya, yang ada hantu. Ditanya syahadat nggak ngerti, apalagi sholat ya kan? Katanya itu ada orang cerita itu. Cara sholat khusyuk adalah kita serius di wudunya. Gimana coba? Bajingan itu ya. Sholat khusyuk hubungan dengan Tuhanmu Allah yang di ars ya. Lah kalau kau nggak bisa mi'raj naik dimensi, nggak bisa hilang bakok baru fana ya, fana baru bakok ya, maka kau nggak akan hadir nyambung akan Allah. Kalau nggak ketemu wasilah, nggak akan ada hubungan. Kok dengan wudhu?
Aduh. UAS itu. Tapi saya nggak ngina orang. Ustadz Abdul somplak. Ayo sekali lagi, Ustadz Abdul somplak. Juga UAH, Ustadz ahli hikayat. Cuman tukang cerita, nyocot baca tiada arti. Go to hell ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fuck you.